Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan kembali membahas manga Sumatsu no Valkyrie pada chapter terbaru, chapter 89. Oke, langsung saja. Pertama, seperti biasa, pada chapter sebelumnya kita akhirnya ditunjukkan penjelasan tentang Dewa Primordial yang hendak dibangkitkan oleh Odin. Di sini diperlihatkan kalau Dewa Primordial itu kurang lebih ada 10 orang. Menurut gagak Odin, para Dewa Primordial ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Bahkan mereka berkata jika para Dewa Primordial ini sampai bangkit, dunia manusia dan dunia dewa sekalipun tidak akan bisa bertahan. Lalu chapter pun ditutup dengan kembali pada duel Okita versus Susanoo, di mana di sana dengan menggunakan kuda-kuda tanpa bentuk miliknya, Okita berhasil menembus kuda-kuda ilahi Shinryo Yorozu dan sukses menebas Susanoo. Nah oke, masuk pada chapter terbaru. Chapter kali ini berjudul Hal-hal yang Mendidih. Panel pertama sendiri dibuka tepat melanjutkan dari chapter sebelumnya. Di sini setelah Okita sukses menebas Susanoo, Susanoo pun terjatuh. Lalu di saat yang sama, Heimdall pun langsung mengumumkan ke seluruh arena. Semua penonton dari kubu manusia pun bersorak atas kejadian tersebut. Sementara untuk orang-orang dari Shinsengumi sendiri, mereka semua hanya bersikap biasa saja karena mereka tahu Okita pasti bisa melakukannya. Dan pada momen ini Okita pun hanya tersenyum puas. Selanjutnya adegan pun pindah menyorot pada analisis dari Sasaki dan Musashi terkait serangan Okita sebelumnya. Meski kuda-kuda milik Okita tak memiliki bentuk, namun auranya sangat mematikan. Dan di saat yang sama juga tidak menunjukkan niat membunuh sama sekali. Menurut Musashi, semua hal tersebut hanya bisa dicapai ketika seseorang telah banyak melewati situasi hidup dan mati. Sasaki Kojiro pun sependapat dengan Musashi kalau kehebatan Okita bisa dicapai karena dirinya selalu hidup dalam medan perang setiap hari. Lalu berikutnya pindah pada Geir dan Brunhild. Di sana Geir sangat terpukau karena Okita sukses mendaratkan serangan telak dalam pertarungan pedang melawan sang dewa pedang itu sendiri. Akan tetapi mendengar perkataan dari Geir tersebut, Brunhild pun hanya bersikap serius dan balik menceramahi Geir kalau terlalu dini untuk merasa senang. Karena menurut Brunhild, Susanoo no Mikoto itu adalah dewa yang paling tahu tentang seberapa hebatnya manusia. Lalu selanjutnya, narator pun menyebutkan, kenapa Susanoo disebut sebagai penemu ilmu pedang? Apakah itu karena gelarnya sebagai dewa pedang atau karena pedang legendaris miliknya yaitu Ame no Murakumo? Jawabannya adalah bukan. Susanoo mendapatkan gelar dewa pedang karena dirinya lah yang pertama kali menciptakan senjata pedang. Susanoo bukanlah penemu ilmu pedang. Jadi apa itu ilmu pedang dan siapa penemunya? Dijelaskan pada zaman Jepang kuno dahulu, Izanagi sebagai dewa pencipta dari kepercayaan Shinto menciptakan 3 dewa utama, yaitu Amaterasu Omikami, Tsukuyomi no Mikoto, dan Susanoo no Mikoto. Sejak awal Susanoo dilahirkan sempurna tanpa cacat sama sekali. Dan Susanoo sendiri merupakan salah satu dari 3 dewa suci tertinggi di Jepang. Susanoo selalu memenuhi permintaan dan membunuh para dewa jahat hanya dengan menggunakan satu tebasan dari pedangnya. Maka dari itu Susanoo pun mendapat julukan dan dipuja-puja sebagai dewa pedang dan pembunuh dewa terkuat. Sampai akhirnya suatu ketika Izanagi pun memerintahkan 3 dewa ciptaannya itu untuk menguasai, melindungi, dan mengatur masing-masing tempat atau wilayah yang telah disediakan. Amaterasu menguasai Takamagahara atau surga, Tsukuyomi menguasai Aonabara atau laut, dan Susanoo menguasai Ashihara no Nakatsukuni atau bumi. Ketiga dewa tersebut pun melaksanakan perintahnya dengan baik. Dari surga Susanoo turun ke bumi di Izumo. Dari sana Susanoo langsung berkelana ke berbagai tempat di penjuru dunia untuk membasmi monster-monster yang mengamuk. Hari demi hari, waktu demi waktu, Susanoo terus membantai semua monster yang ia temui menggunakan pedangnya. Di saat yang sama, para penduduk yang diselamatkan oleh Susanoo pun mulai memujanya satu persatu. Sampai suatu ketika, saat Susanoo menyelamatkan seorang penduduk dari serangan monster, si orang tersebut sangat memerhatikan cara bertarung Susanoo menggunakan pedang. Dan dari sana bertahun-tahun kemudian saat Susanoo kebetulan mengunjungi sebuah desa,
Susanoo sampai pada satu momen yang akan benar-benar merubah kehidupannya sebagai seorang dewa. Di sana Susanoo menyaksikan ada dua orang anak kakak beradik yang sedang dihadang oleh raksasa. Raksasa tersebut meminta sang kakak untuk menyerahkan adiknya demi keselamatannya. Namun tentu saja, meskipun dengan tangan yang gemetar, sang kakak pun menolak tawaran si raksasa dan berniat menghadapinya menggunakan pedang kayu yang sedang ia pegang. Dari kejauhan, Susanoo yang sedang menyaksikan tindakan si kakak tadi hanya memujinya dan berniat untuk menyelamatkannya. Di sisi lain, mendengar jawaban sang kakak, raksasa tadi pun langsung menyerang. Di saat yang sama, Susanoo pun juga langsung melesat. Akan tetapi pada momen ini, si anak itu pun mengeluarkan semacam kuda-kuda berpedang dan berhasil menahan serangan gada milik si raksasa tersebut. Tidak hanya itu, menggunakan teknik pedang miliknya, si anak itu pun berhasil menghancurkan posisi si raksasa dan menghabisinya. Melihat kejadian tersebut, tentu saja Susanoo pun terkejut setengah mati. Anak sekecil itu berhadapan dengan monster raksasa dan menang. Benar-benar ada di luar imajinasi Susanoo sekalipun. Susanoo kemudian menanyakan pada anak tersebut sebenarnya apa yang terjadi. Karena mau dilihat bagaimanapun, ada perbedaan kekuatan yang besar antara si anak kecil tersebut dengan si raksasa. Seharusnya si anak tersebut tidak mungkin bisa menahan serangan super kuat dari raksasa tadi. Akan tetapi si anak tersebut pun menjawab kalau itu karena pedang. Menurutnya dengan menggunakan pedang, meskipun tubuhnya kalah ukuran, dirinya tetap bisa mengalahkan lawan yang lebih besar dan lebih kuat darinya. Si anak itu pun lanjut menjelaskan kalau para penduduk di desanya selalu berlatih pedang bersama untuk mencari dan menciptakan berbagai macam cara dalam menggunakan pedang. Bahkan tidak hanya itu, di desa tempatnya tinggal juga ada mural Susanoo sebagai dewa pedang yang dahulu kala pernah menyelamatkan umat manusia. Diceritakan bahwa Susanoo pernah mengalahkan monster yang ukurannya jauh lebih besar daripada dirinya, yaitu Yamata no Orochi, hanya dengan menggunakan satu pedang saja. Mendengar cerita tersebut, orang-orang dari desa si anak tadi pun merasa kagum dan ingin menjadi seperti dewa Susanoo. Lalu si anak itu pun lanjut berkata kalau dirinya harus terus berlatih menggunakan pedang agar suatu saat nanti dirinya bisa seperti Susanoo, tanpa mengetahui kalau saat ini si anak tersebut sedang berbicara dengan seorang dewa yang ia kagumi itu. Sementara itu, mendengar semua hal tersebut, Susanoo pun langsung merasa malu setengah mati dan bingung karena dirinya tidak memahami apa perbedaan antara pedang miliknya dengan pedang anak manusia tersebut. Bagi Susanoo, pedang itu hanyalah sebuah alat yang ia ciptakan untuk menebas musuh dengan menggunakan kekuatan ilahi dan menghancurkannya hingga berkeping-keping. Akan tetapi, setelah melihat anak kecil tadi berhasil mengalahkan seorang raksasa, Susanoo pun menyadari kalau makhluk yang ia anggap kecil dan lemah berhasil menciptakan seni untuk mengalahkan musuh yang lebih kuat dengan menggunakan senjata temuan Susanoo, yaitu pedang. Di sini semakin dipikir, Susanoo pun semakin merasa malu karena dirinya sebagai dewa pedang yang dikagumi oleh seorang anak yang ada di hadapannya bahkan tidak paham dengan apa yang dilakukan oleh si anak tadi ketika melawan raksasa. Maka dari itu, selain merasa malu, Susanoo juga merasa ada yang kurang dengan dirinya. Kata pedang saja tidak cukup. Lalu setelah berpikir cukup dalam, Susanoo pun menemukannya, yaitu Kenjutsu aka ilmu pedang. Sebuah seni dari penggunaan pedang. Dan ya, pada momen ini, gilanya Susanoo pun tanpa berpikir dua kali langsung bersujud di hadapan anak tadi, meminta untuk diajarkan bagaimana caranya menggunakan pedang. Susanoo sebagai sang dewa pedang minta diajari oleh seorang anak kecil bagaimana caranya menggunakan pedang, benar-benar tidak masuk akal sekaligus luar biasa di saat yang sama. Bahkan melihat orang sebesar Susanoo bersujud di hadapannya, si anak tadi pun menjadi bingung tanpa mengetahui kalau seseorang yang bersujud di hadapannya itu adalah sang dewa pedang yang ia kagumi. Sementara di sisi lain, tanpa merasa malu, marah atau ragu sedikit pun, Susanoo dengan tulus mengakui kalau para manusia itu memang hebat. Maka dari itu, Susanoo pun juga ingin diajari bagaimana caranya menggunakan pedang.
Pada momen ini, Susanoo pun menjadi dewa pertama yang meminta bantuan pada manusia. Oke, berikutnya adegan pun berpindah pada Takamagahara, tempat Dewi Amaterasu berada. Di sana Susanoo pun menceritakan pengalamannya ketika bertemu dengan anak tadi. Dan seperti yang bisa kita duga, Amaterasu langsung tak habis pikir dengan apa yang dikatakan oleh adiknya tersebut. Susanoo sebagai dewa pedang minta diajari bagaimana caranya menggunakan pedang pada seorang manusia benar-benar ada di luar logika Amaterasu. Namun di sini Susanoo pun langsung menyanggah Amaterasu kalau yang ia bicarakan bukanlah pedang, melainkan ilmu pedang. Mendengar hal tersebut, Tsukuyomi yang juga ada di sana langsung ikut ngegoblok-goblokin Susanoo karena mau dilihat bagaimanapun Susanoo yang merupakan salah satu dari 3 dewa tinggi di Jepang bersujud di hadapan seorang manusia itu benar-benar tidak bisa diterima. Karena tentu saja hal tersebut sama saja seperti mempermalukan martabat dewa itu sendiri. Melihat situasi yang semakin panas, Amaterasu pun menyuruh Tsukuyomi untuk menghela nafas sejenak. Lalu berikutnya, setelah situasi mulai dingin, Susanoo pun lanjut berkata kalau dirinya memang sudah menduga bahwa Amaterasu dan Tsukuyomi tidak akan setuju dengannya. Maka dari itu, pada momen ini Susanoo pun mengundurkan diri dari posisinya sebagai salah satu dari 3 dewa tinggi Jepang. Mendengar hal itu, kepala Tsukuyomi langsung meledak lagi. Sementara Amaterasu mampu mengendalikan emosinya dan bertanya dengan baik-baik pada adiknya tersebut. Sebenarnya apa yang membuat Susanoo begitu terobsesi dengan yang namanya ilmu pedang ini? Karena tentu saja, sebagai seorang dewa dengan kekuatan penghancur yang besar, Susanoo tidak membutuhkan cara menggunakan pedang untuk menghancurkan lawannya. Tinggal sekali tebas saja menggunakan kekuatan ilahi miliknya, biasanya musuh Susanoo akan langsung hancur. Lalu di sini Susanoo pun menjawab kalau dirinya hanya bersemangat. Menurut Susanoo, sejak lahir dirinya sudah memiliki kekuatan yang besar hingga dikagumi dan dijuluki sebagai dewa pedang. Akan tetapi ilmu pedang dari manusia itu berbeda. Menurut Susanoo, ilmu pedang adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai bagi mereka yang tidak terlahir kuat seperti dirinya. Para manusia itu terus mengasah cara bertarung mereka hingga lahirlah yang namanya ilmu pedang. Dan menurut pemikiran Susanoo, ilmu pedang itu tidak ada batasnya. Maka dari itu, berdasarkan hal tersebut, Susanoo pun sangat tertarik dengan yang namanya ilmu pedang. Dan bahkan ini adalah kali pertama dalam hidupnya Susanoo merasa bersemangat. Setelah mendengar jawaban dari Susanoo, sementara Tsukuyomi semakin dibuat marah, Amaterasu justru tanpa diduga mengizinkan Susanoo untuk melakukan apapun yang ia inginkan. Akan tetapi dengan beberapa syarat dan hukuman. Pertama, karena sebelumnya Susanoo melakukan hal yang sangat memalukan bagi seorang dewa, yaitu meminta seorang manusia untuk mengajarinya, Susanoo pun dilarang untuk menginjakan kakinya lagi di Takamagahara untuk selamanya. Lalu yang kedua, atas nama harga diri dewa yang lain, Amaterasu juga melarang Susanoo untuk mendapat bimbingan langsung dari manusia. Amaterasu hanya mengizinkan Susanoo untuk belajar dari mereka. Dan setelah mendengar jawaban tersebut, Susanoo pun hanya berterima kasih dan meninggalkan mahkotanya sekaligus keluar dari jajaran 3 dewa tinggi Jepang. Oke, singkat cerita, sejak saat itu Susanoo pun berkelana ke berbagai tempat dengan berubah menjadi Yatagarasu. Selama ribuan tahun dirinya terus memperhatikan gerakan dari setiap ahli pedang yang ia temui. Susanoo juga terus mempelajari dan mempraktekkan setiap gaya berpedang dengan tekun dan menyerap semua prinsipnya. Sampai akhirnya pada era Bakumatsu, menurut Susanoo, era tersebut adalah era keemasan dari ilmu pedang. Karena semuanya, dari mulai politik hingga pemikiran, terpusat pada yang namanya ilmu pedang. Kembali ke arena setelah mendengar cerita dari Susanoo itu, Okita pun hanya ikut senang. Karena Susanoo sebegitu sukanya dengan ilmu pedang. Lalu berikutnya Susanoo pun berkata pada Okita kalau akhirnya tibalah hari di mana dirinya harus bertarung sampai mati melawan sang pembunuh manusia terkuat. Susanoo pun berterima kasih pada Okita karena telah memberikannya gairah untuk bertarung. Dan chapter pun ditutup dengan Susanoo yang sepertinya baru akan serius, di mana Susanoo juga berkata
kalau dirinya akan membuat Okita bersemangat. Yang mana lebih menariknya lagi, pada momen ini, pedang katana milik Susanoo pun berubah menjadi lebih besar. Yap, jadi kurang lebih itulah flashback dari Susanoo dan alasan mengapa menurut Brunhild, Susanoo adalah orang yang paling tahu tentang kehebatan manusia. Karena Susanoo sendiri yang merasakan langsung kalau dirinya sekalipun sebagai dewa pedang, belajar dari para manusia bagaimana caranya menggunakan pedang. Dan sekedar penjelasan tambahan, leluhur dari desa pengguna pedang dari si anak dalam flashback Susanoo tadi adalah seseorang random yang pernah Susanoo selamatkan dari serangan monster dahulu. Jujur menurut Mimin, premis dari flashback Susanoo ini sangat menarik. Seorang dewa pedang yang belajar cara menggunakan pedang dari manusia. Banyak pesan moral yang bisa didapat dari flashback Susanoo ini. Mulai dari jangan meremehkan orang lain, hingga hal-hal kecil yang bisa memberikan dampak besar pada masa depan. Contohnya sesimpel Susanoo menyelamatkan seseorang random, lalu beberapa tahun kemudian karena kejadian tersebut, lahirlah sebuah ilmu pedang. Ya intinya sih berhubung di akhir panel tadi Susanoo akan mulai serius, mungkin pada chapter depan nanti kita akan ditunjukkan kemampuan spesial Susanoo sebagai seorang dewa. Dan sayangnya menurut Mimin, meskipun pertarungan ronde 10 ini masih akan cukup panjang berhubung kita juga belum ditunjukkan flashback dari Okita Shoji, rasanya duel Ragnarok manusia melawan dewa ini sudah mulai terasa monoton. Apalagi sebelumnya kita diberikan petunjuk kalau Odin akan membangkitkan para dewa primordial. Hal tersebut membuat fokus dan rasa penasaran para pembaca pindah ke sana semua. Kebanyakan para pembaca SNV khususnya Mimin pribadi tidak peduli lagi terkait siapa yang menang dalam duel Ragnarok. Ya tapi itu menurut Mimin pribadi. Nah mungkin kurang lebih itulah pembahasan dari Mimin untuk chapter terbaru ini. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Like, share, subscribe kalau suka. Komen beda kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.